الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin hidup di dunia ini, maka dia membutuhkan satu bekal yang mustahil dia akan bisa menjalani kehidupan dunianya dengan tenang tanpa memiliki bekal tersebut. Bekal tersebut adalah suatu sifat yang disebut dengan al-qanaah, merasa puas dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari perbendaharaan dunia, merasa ridha dengan apapun keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin seorang muslim bisa hidup di dunia ini dengan tenang tatkala dia kehilangan sifat qanaah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat ini akan menjadikan seseorang tidak berlari di belakang dunia dan terus mengejarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammah." Barang siapa yang menjadikan tujuannya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaannya, akan menjadikan rasa cukupnya berada di dalam hatinya. Allah akan menjadikan hatinya adalah hati yang senantiasa merasa cukup. Hati yang tidak lagi membutuhkan dari perkara-perkara keduniaan, kecuali hanya sekedar yang membuatnya bisa melewati dunia ini dan membantunya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Wa jama'a syamlah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyatukan urusannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan segala urusannya di dunia. Berkat sifat qanaah yang ada pada hatinya, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kehidupan dunianya. Urusannya yang terpencar akan disatukan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak lagi repot mengurusi urusan dunianya. Dia tidak lagi sibuk di belakang urusan-urusan keduniaannya. Wa jama'a syamla, Allah akan menyatukan urusannya yang tercerai-berai. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan mendatanginya, dan dunia akan mencarinya. Dalam keadaan dunia itu hina di bawah telapak kakinya. Dalam keadaan dia tidak menggubrisnya. Dalam keadaan dia tidak melirik kepadanya, dunia itu datang kepadanya. Bukan dia yang mencari-carinya. Bukan dia yang berlari di belakang dunia mengejarnya. Apalagi sampai dikuasai oleh keinginannya untuk mendapatkan dunia.
namun dunia yang akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina berada di bawah telapak kakinya. Dunia yang akan datang kepadanya menghampiri dirinya dalam keadaan dia sama sekali tidak menoleh kepadanya sedikit pun. Ini adalah golongan yang pertama, yang menjadikan akhirat adalah sebagai tujuan akhirnya. Man ja'alal akhirah hammah, man kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang akhirat adalah tujuan akhirnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan golongan orang yang kedua. Wa man kanatid dunya hammah, dan barang siapa yang dunia adalah tujuan terbesarnya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran di hadapan matanya. Kemanapun dia melihat, maka dia melihat di hadapannya kefakiran dan kemiskinan. Seolah-olah dia tidak akan bisa lepas dari kemiskinan. Dia akan terus dihantui oleh rasa takut dari kemiskinan. Apapun yang ingin dia lakukan, semuanya hanyalah untuk menghindarkan dirinya dari kemiskinan. Dia tidak akan pernah merasa aman dari kemiskinan. Senantiasa dihinggapi dan diselimuti oleh rasa takut dari kemiskinan. Wa farraqallahu syamlah. Balasan yang kedua bagi orang yang seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Dia akan sibuk menyelesaikan urusan-urusan dunianya. Selesai dari satu urusan, dia disibukkan dengan urusan yang lainnya, dan begitu seterusnya. Dia tidak akan pernah selesai dan terus disibukkan dengan urusan dunianya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan balasannya dari dunianya karena dia telah mencarinya. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah." Dan dia tidak akan mendapatkan bagiannya dari dunianya kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Semangatnya untuk mencari dunia tidak akan menambahkan bagiannya dari dunia, dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dirinya. Rasa tamaknya, rasa rakusnya terhadap dunia sampai melupakan akhirat, tetapi dia akan melebihkan rezekinya yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia telah mengorbankan akhiratnya. Namun sungguh sayang, akhiratnya dia tinggalkan. Kemudian dunia yang ia dapatkan pun hanya sebatas yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Kekayaan hati inilah kekayaan yang sesungguhnya harus dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, atara kasratal mali huwal ghina?" Qultu na'am ya Rasulullah. Wahai Abu Dzar, apakah engkau menganggap banyaknya harta adalah kekayaan? Maka kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, iya wahai Rasulullah. Di mata masyarakat, yang namanya kekayaan adalah banyaknya harta. Wa tara qillatal mali huwal faqr. Dan apakah engkau menganggap bahwasannya sedikitnya harta adalah kemiskinan, kefakiran? Qultu na'am ya Rasulullah. Maka kata Abu Dzar, iya wahai Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa kadzalik. Sungguh perkaranya tidak seperti itu wahai Abu Dzar. Laisa kadzalik. Innamal ghina ghinal qalb wal faqru faqrul qalb. Hanyalah yang namanya kekayaan kaya hati, dan hanyalah kemiskinan miskinnya hati. Sungguh seseorang yang diberi harta yang begitu banyak, namun hatinya masih menginginkan apa yang ada di tangan manusia dari perbendaharaan dunia, maka pada hakikatnya ini adalah orang yang miskin. Hatinya belum lagi merasa cukup dengan apa yang ada pada tangannya. Dan sebaliknya seseorang yang memiliki harta yang sedikit, namun hatinya sama sekali tidak pernah melirik kepada apa yang ada di tangan manusia dari perbendaharaan harta,
maka pada hakikatnya dia adalah orang yang kaya dan merasa tidak butuh kepada harta yang ada di tangan manusia. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah salatnya dia di malam hari. Wa izzuhu istighna'uhu amma fi yadin nas. Dan kehormatannya adalah rasa tidak butuhnya dia dengan apa yang ada di tangan manusia. Dia merasa apa yang ada di tangan Allah lebih dia butuhkan dari apa ada yang ada di tangan manusia. Dan dia menganggap itulah kehormatan yang selayaknya untuk didapatkan oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa izzuhu istighna'uhu amma fi yadin nas. Dan kehormatan seorang mukmin adalah rasa tidak butuhnya dia terhadap apa yang ada di tangan manusia. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min zakarin aw mu'min, min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan amal saleh, man amila salihan wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, min zakarin au unsa, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, siapapun itu, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kepadanya kehidupan dengan kehidupan yang baik di atas kehidupan yang layak. Dinukil dari sebagian salaf bahwasannya kehidupan yang baik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah sifat al-qanaah, sifat merasa puas dengan berapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari perbendaharaan dunia. Merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan sifat ini seseorang akan merasakan kehidupan yang baik selama ia hidup di dunia ini. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kepadanya sifat qanaah sebagai balasan dari amal salehnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari suatu sifat yang merupakan lawan dari sifat qanaah ini. Di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. A'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari hati yang tidak pernah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak dijawab, dari doa yang tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya capek berdoa namun tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh merugi. Nabi berlindung dari doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, aku berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa, dari hati yang tidak pernah merasa kenyang, selalu merasa kelaparan dan tidak pernah cukup dari apapun yang Allah berikan dari perkara dunia. Min nafsin la tashba, aku berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa yang tidak pernah kenyang,
selalu lapar dan ingin mengharapkan tambahan dari dunia. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadin min zahab, la tamanna an yakuna lahu wadiyan." Kalau seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya dia akan mengharapkan punya dua lembah emas. Dan begitu seterusnya sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah sampai dia mati. Baru berhenti angan-angannya untuk mengharapkan lebih dari dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hazim pernah ditanya, rahimahullahu taala, "Ma malu?" Apa perbendaharaan hartamu? Maka dengan tenangnya, dengan mudahnya, dengan gampangnya dia menjawab, "Li malan. La akhsha ma'ahumal faqra." Aku punya dua harta. Yang bersama dengan kedua harta ini aku tidak akan pernah merasakan takut akan yang namanya kefakiran. Kedua harta tersebut adalah katanya, "Astiqatu billah wal ya'su mimma fi aidin nas." Dua hartaku tersebut adalah astiqatu billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan apapun yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia yakin bahwasanya Allah yang memberinya rezeki hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala pula yang akan memberinya esok hari. Sama. Yang memberimu rezeki kemarin juga akan memberimu rezeki esok hari. Dan harta yang kedua adalah putus asa. Berputus asa dan tidak mengharap dengan apa yang ada di tangan manusia. Al-ya'su mimma fi aidin nas, tidak pernah berharap dan melirik sama sekali kepada apa yang ada di tangan manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Aqimus shalah.